ibadah ini, kita menyanyi sebuah pujian hati hamba. Semua dengan kasih, Mayor Nyonya Murtini Erni akan melanjutkan ibadah ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kita boleh ada saat ini, yang saya percaya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita semua. Mari sejemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan hati hamba, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Kita nyanyikan pujian ini. Kita mengundang hadirat Tuhan untuk hadir di dalam hati kita masing-masing. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau Kau tulus tulus menerima, menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau tumbuhkan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita ulangi pujian ini. Ku tak dapat lupakan Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus Kau tulus menerima menerima apa adanya, aku apa adanya. kekuatan kasih-Mu, Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Kau bukan Kau bukan Tuhan Tuhan yang melihat rupa, Tuhan yang memandang Kau harta, bukan Tuhan yang memandang harta. hamba yang selalu Kau cari, Hati hamba yang selalu Kau cari,
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena sungguh Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Pagi ini kami ada di rumah Tuhan. Kami akan mempersiapkan diri kami, hati kami, pikiran kami untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan terlebih Tuhan, hadirlah Engkau di hati kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, menjadi ibadah yang mempermuliakan Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kembali kita bersama-sama menyanyikan nyanyian nomor 24. Cinta sungguh ajaib dan mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, mungkin tidak habis 1 hari atau 1-2 jam. Tetapi cinta Tuhan yang terjadi dalam diri kita sangat luar biasa. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Cinta sungguh ajaib dan mulia, cintanya Yesus tanpa terduga, yang telah hapuskan segala dosaku. Cintanya Yesus Tuhanku, ajaib dan mulia, sungguh tak tertata. Cinta heran dan sangat berkuasa. Cinta sungguh luar biasa bagiku, orang yang berdosa, yang mencari dan menemukan hidupku dalam dosa kegelapan. Ku diampuni dan diselamatkan oleh darah Yesus Tuhan. Ajaib dan mulia, sungguh tak terkata. Cinta heran dan sangat berkuasa. Cinta sungguh luar biasa bagiku, orang yang berdosa. Bahagia dan sentosa ini hidupku dengan Tuhanku Yesus. Tak ada yang dapat sainganku lagi dari kuasa penebus. Ajaib dan mulia, sungguh tak terkata. Cinta heran dan sangat berkuasa. Cinta sungguh ajaib biasa bagiku, orang yang berdosa. Mari kembali saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman bala keselamatan. 1, 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti.
Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya bahwa jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Terima kasih, silakan duduk. Kita akan kembali menyanyikan nyanyian nomor 132. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kornya, kemudian saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk menyampaikan kesaksiannya. Hidup bagi Allah, jalan dalam terang. Hidup bagi Allah, jalan dalam terang. Sekarang ku percaya akan kuasa-Nya. Selalu ku sadari hadirat Yesus yang sudah berjanji untuk tolongku. Saksi bagi Yesus, aku serahkan. Hanya bagi Yesus yang dikatakan. Mari, ada yang mau bersaksi, kami berikan kesempatan. Ya, kalau masih sedang siap-siap, kita nyanyikan ayat yang kedua, kemudian kami masih beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan kesaksiannya. Bersuka cita dan berbahagia dalam kesenangan yang Ia berikan. Ku hidup bekerja tak kepada
Pada tahun yang lalu, kalau saya ingat, tepatnya pada tanggal 13 besok, itu adalah merupakan saya sedikit menyesal karena tidak bisa mengikuti ibadah Natal dan Tahun Baru. Karena pada waktu saya diperiksa oleh Ibu pimpinan di sini di Senjarawi, saya dinyatakan reaktif. Dan saya rasa bingung ya, kenapa kok tiba-tiba kami semua karyawan diperiksa baik-baik saja, kok saya dengan teman saya diperiksa reaktif. Lalu saya diharuskan pulang ke rumah. Dan saya di rumah biasa-biasa saja, tidak merasakan sakit, tidak merasakan apa-apa. Saya pergi beraktivitas seperti biasa. Dan selama kurang lebih 3 minggu saya di rumah. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya merenung saja di rumah. Aduh, kenapa ya Natal tahun ini saya kok nggak bisa ikut. Sampai tahun baru pun saya harus ada di rumah. Dan Tuhan begitu baik kepada diri pribadi saya. Selama 3 minggu itu saya akhirnya diharuskan periksa ke rumah sakit bungsu untuk diswab. Dan ternyata doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Dan teman saya juga dinyatakan negatif. Itu yang saya syukuri kepada Tuhan. Dan tahun 2021 ini Tuhan sudah memperkenankan saya kembali untuk menikmati perayaan hari Natal dan juga tahun baru. Kiranya Tuhan terus tetap memberikan saya sehat dan kuat selalu, supaya saya dapat terus melayani Tuhan, baik di pelayanan saya di Korops maupun di PWU Senjarawi. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kesaksian dari Bapak. Tuhan kiranya terus memberkati dan juga Tuhan akan terus memberi kekuatan kesehatan dalam kehidupannya, bahkan bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Acara kesaksian kami akhiri sampai di sini. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga sebagai kesaksian kita bersama-sama. Bagi kemuliaannya ku akan berperang. Kita nyanyikan pujian ini. Diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pujian dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Mayor Kriston hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewat cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya
kita semua ada dalam pengaturan Tuhan. Saya percaya setiap hari yang kita lalui adalah hari di mana Tuhan menuntun, menyertai, memimpin, dan memberkati hidup kita. Bila kita ada di sini sampai hari ini, semua karena Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk Tuhan mau bicara kepada kita. Tuhan mau katakan apa kepada kita di Advent yang ketiga ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin ada waktu-waktu di masa lalu kita melihat itu hal yang menyakitkan, membuat kita menangis, sedih, kecewa, dan putus asa. Tapi hari ini kita kembali diingatkan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya Semua untuk kebaikanku. bila nanti telah tiba waktumu. ku percaya Ku percaya kuasamu memulihkan hidup. memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau tak Walau kadang mudah dimengerti. lewat cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan sekali lagi, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kalau saudara mau angkat tangan saudara dalam pujian ini, silahkan lakukan itu. Bila kau izinkan. Kau izinkan Sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya Ku percaya semua untuk kebaikanku. haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu. Percaya Ku percaya kuasamu memulihkan hidupmu. memulihkan hidupku. Sama-sama waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Lewati tetap cobaan, percaya. ku tetap percaya waktu Tuhan Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang Walau kadang tak mudah dimengerti. lewati cobaan, Lewati cobaan, amin. ku tetap percaya waktu Pasti Tuhan yang terbaik. pasti yang terbaik. Terima kasih untuk sebuah kepastian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini saatnya kami akan dengar Tuhan berbicara. Berbicaralah sebebas-bebasnya Tuhan. Berbicaralah seluas-luasnya. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang membuat waktu yang terbaik itu. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah.
Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Hampir dapat dipastikan bahwa zaman Sakaria adalah zaman setelah pembuangan. Zaman ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Zaman yang penuh dengan keraguan-raguan. Zaman yang penuh dengan kelesuhan di seluruh penjuru negeri Israel. Mengapa? Karena mereka baru saja mengalami masa-masa sulit. Dibuang ke negeri orang, negeri Babilonia. Dengan demikian mereka harus tinggalkan tanah perjanjian, tanah leluhur mereka. Lebih kurang 70 tahun lamanya. Kita bisa membayangkan seperti apa tanah atau kampung halaman yang telah ditinggalkan dalam kurun waktu yang cukup lama itu. Tanah Yehuda berubah menjadi hutan. Tanah yang seolah-olah tanpa kehidupan manusia. Dan sekarang mereka diberi kesempatan pulang kampung. Saudara-saudara, saya ingin menggarisbawahi kata pulang kampung. Karena Natal itu bicara tentang perjalanan pulang kampung. Di Koros Tobuah, saudara-saudara, waktu Natal tiba, biasanya 600 orang hadir. Pas Natal, biasanya tinggal 60. Karena semua pulang kampung. Sekarang mereka diberi kesempatan untuk pulang kampung. Antara suka atau tidak suka. Mengapa pada satu sisi mereka tidak nyaman? Karena mereka orang buangan. Kalau mereka tinggal di tempat itu, tetangga mereka orang-orang Babilonia, semua orang Babilonia lihat mereka dikatakan orang buangan. Selama 70 tahun mereka dicap sebagai orang buangan. Tentu itu tidak nyaman. Tapi ketika mereka pulang kampung, saudara-saudara, mereka juga punya PR yang begitu banyak, membangun kota, membangun keluarga, dan itu bukan hal yang mudah. Kota mereka sudah menjadi kota tua. Kota mereka menjadi kota yang dulu kebanggaan, kini menjadi kota mati. Kota tanpa kehidupan. Nah, saudara-saudara, di situasi itulah Sakaria muncul dan memberikan nubuatan ini. Bersorak-soraklah dengan nyaring. Hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Saya tidak khotbah di bagian ini, saudara-saudara. Tapi saya ingin kita melihat penggenapan nubuatan ini. Siapa yang bisa menggenapi nubuatan ini? Yang bisa menggenapi nubuatan ini hanyalah Kristus. Dan saya ajak kita untuk melihat penggenapannya. Di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-19, ayat 28 hingga ayat yang ke-44. Dan saudara, apakah nubuatan itu digenapi dalam situasi yang indah, situasi yang baik, situasi yang diharapkan? Mari kita lihat bagaimana penggenapan nubuatan itu. Dan melalui penggenapan nubuatan itu kita belajar bagaimana respon kita untuk menghadapi Advent, menghadapi penantian ini. Saya tiba pada sebuah kesimpulan awal di khotbah ini. Bahwa orang Israel memang menanti Mesias, tapi sayang sekali mereka tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang menanti. Sekali lagi, orang Israel memang menunggu Mesias, tapi sayang sekali ketika Mesias tiba, mereka tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang menunggu. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal 19, ayat 28 sampai ayat yang ke-44. Bolehkah tim IT dengan hormat saya minta untuk ditampilkan ayat-ayat ini. Injil Lukas pasal 19, ayat 28 hingga ayat yang ke-44. Baik, mari kita membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor genap
Bapak Ibu akan membaca ayat yang bernomor ganjil. Karena ayat ini, bacaan ini dimulai dari ayat yang bernomor genap. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkata orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Tuhan memerlukannya. Naik ke atasnya. Sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurut dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembiralah dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Mereka diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau. Inilah penggenapan yang disampaikan oleh Zakaria. Mari hari ini di Minggu Advent yang ketiga, bagaimana kita memaknai makna Advent ini. Jangan sampai kesimpulan awal saya tadi, mereka memang menunggu Mesias, tapi sayang sekali mereka tidak memposisikan diri sebagai orang yang menunggu. Mereka memang menanti Mesias, tapi sayang sekali mereka tidak memposisikan diri sebagai orang yang menanti. Mari kita lihat bagian-bagian ini, saudara-saudara. Hal yang pertama, saudara-saudara, yang saya lihat penggenapan nubuatan ini adalah Yesus menggenapinya dengan begitu teliti, tuntas, detail, dan sempurna. Mari kita lihat. Pada waktu kita tiba di ayat yang ke-30. Yesus telah dekat Betfage. Bolehkah kita baca ayat 30 ini? 2-3. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditanggungi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Tim IT tetap ada di ayat ini diperlihatkan. Saudara-saudara, waktu Yesus datang sebagai manusia, ternyata saudara-saudara, waktu kita lihat ini, Yesus adalah konseptor ulung. Dia desain yang luar biasa. Dia mendesain perjalanan dua muridnya untuk pergi ke kampung. Yesus memberikan settingan yang begitu ajaib. Saudara-saudara, belum ada smartphone waktu itu. Belum ada WA waktu itu.
Tapi Yesus memberi pesan pada dua muridnya, pergi ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan dapatkan keledai tertambat dan belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu. Nah saudara-saudara, pada hari ini saya ingin memberitahu kita, Yesus adalah konseptor. Dia adalah inisiator, dia adalah konseptor ulung dalam perjalanan ini. Ada persoalan di sini saudara-saudara. Apa persoalannya? Persoalannya bukan terletak di Yesus, tapi persoalannya terletak di dua murid ini. Maukah mereka pergi? Bersediakah mereka percaya? Atau mereka tidak bersedia untuk pergi? Itu hal penting. Pergilah ke kampung di depanmu itu, ada keledai di situ, lepaskan keledai itu, bawa kemari. Saya mencatat paling tidak dua murid ini memiliki 3 konsep yang mereka sedang hidupi hari itu. Konsep diri mereka sendiri, konsep temannya, dan konsep Tuhan. Waktu mereka jalan, dalam percakapan mereka bilang, jangan-jangan tidak ada atau di kampung lain. Saudara-saudara, waktu kita merayakan Advent ini, saudara-saudara, mari kita lihat konsep kita. Konsep apa yang kita hidupi hari ini? Apakah konsep kita sendiri atau konsepnya Tuhan? Sadarkah kita semua ada dalam settingan Tuhan? Amin. Hidup kita ada dalam settingan Tuhan. Saudara-saudara, waktu membaca semua dalam settingan Tuhan, saya temukan hal-hal yang sempurna, hal-hal yang detail, hal-hal yang ajaib terjadi ketika ada di dalam settingan Tuhan. Mereka jalan. Dan Alkitab yang kita baca tadi, ayat 32, tim IT. Mari kita baca bagian ini. 2, 3. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Segala sesuatu seperti yang telah kukatakan Yesus. Kalau Tuhan yang setting, segala sesuatunya indah pada waktunya. Maukah kita jalan di settingannya Tuhan? Maukah kita jalan di konsepnya Tuhan? Maukah kita jalani konsep itu? Maukah kita hidupi konsep itu? Ketika kau hidupi konsep itu, ayat 32 ini, mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Mungkin tahun ini saudara-saudara kita mendapati hal-hal yang sulit kita pahami. Baru saja minggu lalu Gunung Semeru, ada awan panas yang menyebabkan banyak orang yang berduka, banyak orang yang menangis di tengah sukacita Advent ini. Tapi pujian kita tadi saya tetap katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dua murid itu, mereka letakkan semua konsep diri mereka, dan mereka utamakan konsepnya Tuhan. Waktu diutamakan konsepnya Tuhan, ayat 32 menjadi kabar gembira. Mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Haleluya. Dalam settingan Tuhan. Saya percaya kalau kita berjalan dalam settingan Tuhan, kita akan melihat berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Saya percaya kita semua ada di sini pagi ini karena dalam settingannya Tuhan. Waktu kau jalani settingannya Tuhan, ayat 32 ini, kau akan alami sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Karena kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah meleset janjinya. Dia buat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Di media sosial saya terberkati dengan sebuah status yang bilang begini. Kalau Tuhan kasih koma atas hidupmu, jangan pernah kau taruh titik di sana. Oh saudara-saudara, satu ayat di 31 tadi, itu koma. Pergilah ke kampung di depanmu itu. Andaikan dua murid itu kasih titik, tidak ada ayat 32. Tapi mereka biarkan hidup itu menjadi koma saja. Mereka jalani karena ada kisah selanjutnya yang akan Tuhan isi. Maka ayat 32. Segala sesuatu yang mereka dengar, itu juga yang mereka lihat dalam hidup ini.
Mungkin ada yang tatap saya dan bilang, sepertinya ayat 32 belum terjadi sama saya, Pak Mayor. Saya beritahu mungkin engkau masih ada di ayat 29. Mungkin engkau masih ada di ayat 30. Mungkin engkau masih ada di ayat 31. Jangan pernah kasih titik. Berjalan terus. Karena ada ayat 32. Tuhan buat segala sesuatunya indah pada waktunya. Itu hal pertama dalam Advent ini. Mari kita letakkan konsep kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, aku keliru dengan konsepku selama ini. Aku pikir, Tuhan, kalau anak-anakku narkoba, saya titik, tidak ada lagi masa depannya. Hari ini Tuhan bawa konsep itu di hadapanmu. Ternyata itu cuma koma. Dan aku punya keyakinan, kalau aku bawa konsep itu hari ini, Tuhan buat ayat 33, itu juga menjadi milik saya. Engkau yang kuliah, hari-hari yang masa-masa kuliah, engkau punya konsep sendiri atas kuliah itu. Dan hari ini engkau dengar firman Tuhan, Tuhan, aku mau bawa konsepku ini di hadapanmu di Advent ini. Aku mau hidupi konsepnya Tuhan atas kehidupan. Sehingga aku pun bisa diizinkan tiba di ayat 32. Apa yang Tuhan katakan atas hidupku, itu terjadi indah, tepat pada waktu. Hal kedua, saudara-saudara, penggenapan nubuatan ini. Mari kita lihat ayat yang ke-31 tadi. Dan ayat yang ke-30, 31, 32, 33, 34. Mari kita baca 31, 2, 3. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukan. Ayat 32. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai, mengapa kamu melepaskan keledai itu? 4, sama-sama 2, 3. Kata mereka. Saudara, waktu baca ayat ini, saya ingat sekitar 20 tahun yang lalu. Opsir Koros saya tanya begini, kenapa kau jadi opsir? Dengan sangat rohani saya bilang, saya ingin jadi opsir karena saya merasa Tuhan mau memakai saya. Saya punya kacamata, lalu dia lihat saya begini, dia bilang begini, di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan hanya butuh keledai, bukan kau. Dengar itu saudara-saudara, saya kecewa hari itu. Saya seakan-akan tidak diperlukan. Saya tidak dibutuhkan, padahal saya pikir saya sangat dibutuhkan. Tapi akhirnya saudara-saudara saya pikir, benar juga ya. Tuhan hanya butuh keledai kok, bukan saya. Tapi bagian itu saudara-saudara meruntuhkan, merobohkan semua keangkuhanku, semua kesombonganku. Dan saya sadar saudara-saudara, jika pun saya tidak mau, Tuhan bisa pakai yang lain untuk pelayanan ini. Tuhan memerlukan keledai. Saudara-saudara, bagian ini Advent yang kedua ini saudara-saudara, di pertama tadi kita bicara tentang konsep. Di bagian yang kedua ini saudara-saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang rendah hati, yang tahu bahwa kalau kita bisa jadi orang Kristen semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa jadi OS, opsir setempat, kalau kau bisa melayani Tuhan jadi musik, kau bisa jadi singer, kau bisa menjadi pelayan, ingat ayat ini. Ternyata Tuhan hanya butuh keledai, bukan saya. Saudara-saudara, waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia punya konsepnya sempurna, konsepnya utuh. Tapi ternyata juga dia punya kebutuhan khusus. Apa kebutuhan khususnya? Keledai. Di konteks ini. Celakanya saudara-saudara, waktu kita bicara tentang bagian ini, saya memikirkan yang punya keledai itu
Kan dibilang belum pernah ditunggangi orang keledai itu. Hei, kalau keledai itu kita tafsirkan hari ini itu mobil, itu motor, itu baru keluar dari dealer. Yang punya mobil juga belum pakai itu. Tapi tiba-tiba ada orang yang disuruh untuk ambil keledai itu. Saya tiba pada sebuah pemahaman, ternyata dalam konsepnya Tuhan, dalam settingannya Tuhan, dia setting juga hatinya pemilik keledai. Sehingga dia tidak tahan keledai itu, dia biarkan keledai itu. Apakah dia jadi orang miskin? Saya percaya tidak. Tuhan berhak mengambil apa yang dia punya dan berhak memberikan apa yang kau punya. Karena itu pemuda-pemuda yang lagi putus pacar, tidak usah ditangisi. Karena memang ada orang yang diciptakan bukan untuk dimiliki, tapi ada yang diciptakan untuk dilupakan. Iman senyum-senyum dia. Ada yang diciptakan bukan untuk dimiliki, saudara-saudara, tapi ada yang diciptakan untuk dilupakan. Jadi kalau Tuhan ambil, tidak apa-apa, dia akan beri yang terbaik. Dia butuh keledai. Pada waktu opsir saya bilang itu, saudara, hari itu saya cemberut, hari itu saya tidak setuju, hari itu saya marah. Tapi saya tiba pada diri saya betapa egonya saya, betapa sombongnya saya. Memang Tuhan hanya butuh keledai kok. Begini mengajar saya ini, saudara-saudara. Jika saya jadi opsir, semua karena anugerah Tuhan. Saya sadar betul. Bukan karena saya hebat, tapi karena anugerah Tuhan. Kalau kau tampan, ganteng, kurang ganteng juga, 2 kali kurangnya, kurang ganteng, bersyukurlah. Semua dari Tuhan. Dalam settingannya Tuhan dia ada kebutuhan khusus, tapi dalam settingannya Tuhan dia siapkan kebutuhan khusus itu. Pergi ke negeri, pergi ke kampung itu, mereka pergi dengan iman dan mereka dapati keledai. Mereka bawa keledai. Belum pernah ditunggangi orang. Yang punya keledai bisa saja komplain. Aduh, saya sendiri belum pernah naik keledai. Saya belum pernah bawa barang di keledai. Hari ini tuh mobil mewah keluar dari dealer. Motor keluar dari dealer. Jadi kalau mau beri untuk Tuhan, saudara-saudara, beri yang terbaik. Kebutuhan khusus Tuhan, mungkin malam minggu untuk pemain musik, kebutuhan khususnya Tuhan. Kau harus latihan di sini untuk persiapan ibadah. Dan itu kebutuhan khusus Tuhan. Waktu kau lakukan itu, saya percaya Tuhan dimuliakan dan kau diberkati oleh Tuhan. Engkau sebagai singers, mungkin malam minggu kebutuhan khusus Tuhan adalah kau datang di sini karena itu kebutuhan khusus Tuhan. Koros kami di Palu, saudara-saudara, koros Tobua itu satu-satunya koros yang tidak ada dia punya pembersih gereja. Tidak ada kostornya. Kostornya siapa? Semua anak muda yang ganteng-ganteng itu. Saya bilang, mau cari pacar di rumah Tuhan. Ada yang saya konseling, kamu ketemu di mana? Oh, waktu Bapak Mayor suruh kami balap kaca itu, saya di luar, dia di dalam. Waktu kami balap begini, si cewek bilang begini, sedangkan kaca di gereja bersih dia bersihkan, apalagi nanti kaca rumah tangga kami. Kayaknya dia cocok jadi papa dari anak-anakku. Tidak ada yang boleh melayani Tuhan kalau belum pegang stok pel. Oh, ini ada satu dari Tobua ya. Harus pegang stok pel dulu. Saya beritahu, kau tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan keledai. Sakit memang. Tapi itu meruntuhkan semua kesombongan, semua keangkuhanku. Aku bawa di hadapan Tuhan. Karena kalau aku bisa melayani semua karena anugerah Tuhan. Mari hari ini di Advent yang ketiga, selain kita lihat konsep kita, mari kita lihat ego kita. Olehkah ego itu kita bawa kepada Tuhan, Tuhan, ini saya. Aku mau bawa dan serahkan itu kepada Tuhan. Poin terakhir saya di khotbah ini, mari kita lihat ayat 37.
dan ayat 38. Bolehkah kita baca lagi? 2, 3. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurut dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat berikut. Ya. Khotbah ini akan berhenti di ayat 38 ini. Ada yang aneh di ayat 38 ini. Apa yang aneh di ayat 38 ini? Pertama, masa manusia memberkati dia yang harusnya memberkati manusia? Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Sekuat apa kau memberkati dia yang punya berkat itu? Tidak mungkin. Itu keanehan pertama. Keanehan kedua, saudara-saudara. Coba lihat setelah koma itu. Damai sejahtera di surga. Dari dulu saya lahir sampai nanti saya mati. Yang benar itu lagu Natal apa? Damai sejahtera di bumi. Bukan di surga. Di surga itu sudah pasti kerajaan damai. Tapi coba lihat. Ada pesan tersirat seakan-akan mereka bilang. Kami kembalikan damai ini. Kami tidak butuh damai ini. Bagaimana mau damai? Mau khotbah begini saja pakai masker. Bagaimana mau damai? Tetangga di kiri kanan semua tidak bersahabat. Bagaimana mau damai antara opsir pemimpin dan asisten tolak belakang? Bagaimana mau damai? Satu tempat pelayanan tidak ada kerjasama. Bagaimana mau damai antara OS dan opsir pemimpin? Tidak akur. Bagaimana mau damai kalau dalam keluarga ada permasalahan yang belum diselesaikan? Dan ini saya katakan tadi, mereka memang menunggu Mesias, tapi mereka tidak memposisikan diri sebagai orang yang menunggu. Mereka memang menanti Mesias, tapi mereka tidak memposisikan diri sebagai orang yang menanti. Harusnya mereka butuh damai itu. Tapi seakan-akan sudah jauh. Kami tidak butuh damai. Kami lebih suka hidup egois. Kami lebih suka hidup dengan cara ini. Kami tidak butuh damai. Dan saudara-saudara lihat bagian selanjutnya. Ayat 341. Kita baca 2, 3. Dan ketika Yesus Lihat kota itu, ia menangisi. sanjungan orang-orang kepada Yesus. Pribadi yang menjadi juru selamatmu dan juru selamatmu justru menangis. Aneh bukan? Di tengah sanjungan, orang-orang yang mengiringi dia, sang juru selamat justru menangis. Kenapa dia menangis? Kita baru diberitahu, saudara-saudara. Ayat 42, 2, 3. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga Engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang tersembunyi bagi bagaimana? akhir Yesus datang ke dalam dunia hanya untuk kata ini, damai di bumi. Bagian ini ingatkan kita kembali jauh sekali di Taman Eden. Karena di sana konflik awal. Di sana mulai hilangnya damai itu. Di kitab Kejadian pasal 3. Ada permusuhan yang terjadi. Bukan permusuhan kaleng-kaleng, tapi antara yang dicipta dengan Sang Pencipta. Ada permusuhan yang terjadi. Hilang damai itu. Dan ini tujuan akhir Yesus datang ke dalam dunia. Bukan untuk sanjungan itu. Tapi tujuan akhirnya adalah supaya manusia hidup dalam damai sejahtera. Dia harus punya damai dalam dimensi pertama. Dia harus berdamai dengan orang lain. Dia harus berdamai dengan Tuhan. Dia harus berdamai dengan Sang Pencipta. Sang pemilik kehidupan ini. Dia juga harus berdamai dengan orang lain. Tapi ada dimensi yang tidak kalah hebatnya. Dari damai itu adalah orang harus berdamai dengan dirinya sendiri. Betapa sulit bagian dimensi yang ketiga itu. Berdamai dengan diri sendiri. Saya buka sedikit. Saya pernah ada dalam situasi saya tidak bisa berdamai dengan diriku sendiri.
Kalau aku berdiri di cermin, aku lihat, kenapa gigi itu tidak bagus seperti gigi yang lain? Berdiri di cermin, kenapa rambutku tidak seperti Ahmad Dhani? Masih tidak ganteng. Aku berdiri di cermin, aku lihat, kenapa hidungku tidak mancung keluar tapi mancung ke dalam? Ini persoalan yang tidak mudah. Dan begitu banyak orang yang dia berdamai dengan Tuhan, dia berdamai dengan sesama, tapi sulit berdamai dengan diri sendiri. Hari ini, di Advent ketiga ini, maukah engkau juga mengalami damai? Saya telah siapkan pujian untuk mengantar kita datang ke bangku anugerah ini. Apakah kau ada tempat? Apa sih persoalan utama Natal itu? Apakah panitianya? Apakah danyanya tidak cukup? Ternyata tidak. Persoalan utama di Natal perdana adalah tempat. Betul, itu persoalan utama. Yusuf dan Maria, saya tidak tahu berapa kali Yusuf ketuk pintu di Yerusalem. Pintu pertama bilang, tidak ada tempat, penuh. Pintu kedua, juga tidak ada tempat, penuh. Sampai akhirnya, kandang yang hina. Itu menjadi tempat dia. Karena tidak ada tempat. Persoalan tempat itu persoalan kekal, saudara-saudara. Di Indonesia, persoalan tempat menjadi persoalan yang utama. Coba lihat KTP-mu setelah namamu. Apa yang ditanya bagian kedua? Tempat dan tanggal lahir. Kan itu penting. Ini menjadi persoalan serius, saudara-saudara. Bahkan di dalam kekekalan, persoalan tempat menjadi persoalan yang perlu kau pikirkan hari ini. Pengakuan iman balas selamatan butir yang ke-11 menempatkan tempat itu. Kami percayakan kekekalan jiwa manusia. Kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman. Kebahagiaan kekal bagi orang saleh. Dan hukuman kekal bagi orang durjana. Cuma ada 2 tempat. Kebahagiaan kekal atau kematian kekal. Dan hari kau perlu pikirkan itu. Dengan serius hari ini. Saya tidak bicara tempat itu. Tapi saya bicara tempat yang ada di dalam diri kita. Hati kita. Maka kau punya damai itu. Maka hari ini berkata Tuhan, kalau saya bisa melayani semua karena Tuhan, keledaian diperlukan. Maka hari ini kau berkata Tuhan, ini konsepku atas pernikahanku, saya keliru Tuhan. Ini konsepku untuk kuliahku, ini konsepku untuk pelayananku Tuhan. Ku bawa semua konsep itu, biar konsepmu yang terjadi. Kita nyanyikan nyanyian nomor 62, 1 ayat saja. Jika ada yang mau datang berdoa, aku mengundangmu atas nama Tuhan. Aku datang berlutut di sini. Di bangku tobat ini. Aku datang membawa konsepmu. Aku datang bawa persoalan. Untuk datang Tuhan, aku bersyukur untuk settinganmu yang terlalu besar, terlalu luar biasa atas hidup. Ya kau pulang dari tempat ini, paling tidak kau ingat settingan Tuhan. Settingan Tuhan dia buat terlalu indah atas hidup ini. Kita nyanyikan ayat nyanyian 62 ayat pertama saja. Oh, apakah kau bagi juru selamat yang ketuk dan minta masuk. Sekarang hatimu. Sekarang hatimu. Kita bagi Raja Mulia. Buka bagi Raja Mulia. Sekarang pintu hatimu. Sekarang pintu hatimu. Haleluya. Ada 3 orang. Ada 4 orang. Ada 5 orang, ada 6 orang. Adakah orang ke-7 yang mau datang berdoa? Kita nyanyi kornya saja. Ada yang mau datang.
Saya mohon dengan kesediaan dengan hormat komandan akan berdoa untuk kita. mulia, terang pintu hatimu, Agar ia dapat masuk. agar ia dapat Menunggu. masuk. Amin. Sedang ia menunggu. Saya mohon dengan hormat dan teritorial untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang telah berfirman kepada kami pada saat ini, kami memuji dan mengagungkan Engkau, sebab sampai momen ini Engkau masih berkenan menggenapkan janji-Mu bagi kami. Engkau masih berkenan menganugerahkan damai sejahtera bagi setiap orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Engkau masih berkenan mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Di sini hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu sedang berlutut di hadapan-Mu, juga sedang duduk menyampaikan doa mereka masing-masing, doa kami semua. Di hadapan Tuhan kami bersyukur, kami berharga. Di hadapan Allah kami dikasih karunia, diberikan kasih karunia untuk mengalami diperdamaikan dengan Tuhan, diperdamaikan dengan sesama kami, diperdamaikan dengan diri kami. Kami berdoa ya Bapa, dengarkanlah doa dari anak-anak-Mu yang membawa beban mereka, angkatlah beban mereka. Yang membawa hati mereka yang mungkin terluka dan kehilangan damai sejahtera. Ya Bapa, demi nama Yesus Kristus, balut dan sembuhkan luka mereka. Bagi yang mungkin memerlukan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak-anak, dengan sesama, demi nama Yesus Kristus, Raja Damai, damaikan mereka ya Bapa. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, mereka disembuhkan. Yang berkekurangan, oh terima kasih, ketika kami mendengarkan seolah-olah Tuhan membutuhkan sesuatu dari kami, tetapi sesungguhnya Bapa, Engkaulah pemberi segala sesuatu. Untuk itu bagi yang berkekurangan kami berdoa, limpahkan kecukupan bagi mereka. Bapa di surga, dan masih banyak mungkin yang sedang didoakan, termasuk orang-orang muda kami yang ingin mempersembahkan konsep hidup mereka, menyerahkan kehidupan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, mimpi-mimpi mereka. Biarlah hari ini disambut oleh Tuhan, diberkati dan diluruskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di masa penantian ini, berikan kami hati yang sungguh menantikan Engkau dari hari ke hari. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah memimpin dan memberitakan firman-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Komandan yang sudah memimpin dalam doa. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Nyanyian nomor 180. Kembali kita akan menyanyi nyanyian nomor 180. Sementara kita menyanyikan pujian ini, kita diberi kehormatan untuk memberikan persembahan kita. Akan ada hujan berkat. Akan ada hujan berkat.
hati Tuhan berjanji, limpahan berkat itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, bila kelimpahannya Akan ada hujan berkat hari ini turunlah. Kini umatmu bertobat, kini kami berserah. Limpahan berkat itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, bila kelimpahannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada akhir dari persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan, oleh karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua yang sudah hadir pada saat ini. Dan kami semua sudah diberkati melalui pujian, kesaksian, dan juga melalui berita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, yang telah memberi kami kekuatan dan yang sudah memberi kami kemampuan. Bapa di surga, saat ini Tuhan, secara khusus hamba-Mu berdoa untuk pelayanan Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus akan memberkati pelayanan Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung ini. Kami berdoa untuk kedua hamba Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, Engkau memampukan mereka, Engkau memberi kekuatan, kesehatan kepada mereka. Sehingga dengan semua itu Tuhan, mereka boleh pakai untuk melayani Tuhan yang ada di Korps ini. Kami juga berdoa bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang melayani di tempat ini. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk keluarga rumah tangga mereka. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan sanggup akan menjawab semua pergumulan mereka. Dan kami berdoa untuk usaha pekerjaan dari semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Apapun bentuk usaha mereka, kami percaya Tuhan ada di sana. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan Tuhan yang ada di Panti Asuhan Senjarawi ini. Kami berdoa Tuhan untuk oma opa yang dilayani di tempat ini. Kami percaya Tuhan juga Engkau hadir di dalam pelayanan Tuhan ini. Kami berdoa untuk kedua hamba Tuhan, Mayor dan Nyonya Dambaru. Tuhan juga Engkau memberkati, Engkau pakai mereka Tuhan. Engkau beri kuat dan sehat kepada mereka. Kami berdoa Tuhan semua karyawan, para suster yang melayani opa oma di tempat ini. Kami berdoa kiranya juga Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memakai mereka sehingga mereka boleh melakukan pelayanan mereka dengan kasih yang kami tahu itu semua datang dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah ada di tangan hamba-Mu. Tuhan Engkau memberkati persembahan ini. Kami tahu Tuhan apa yang kami beri tidaklah sebanding dengan cinta-Mu Tuhan. Tetapi kami bisa memberi ini dengan hati kami yang tulus kepada Tuhan. Dan terimalah persembahan kami ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau juga akan mengembalikan berkat-Mu. Lebih dari apa yang kami sudah berikan kepada Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, kami mau serahkan semua persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami tidak melihat mereka, kami tidak mengetahui keadaan mereka. Tetapi kami tahu Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengetahui keadaan mereka. Dan Tuhan pasti akan menjamah kehidupan mereka. Tuhan memberi kekuatan kesembuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap makanan,
obat, air minum yang mereka konsumsi. Biarlah dengan semuanya itu Tuhan akan menjadi sarana kekuatan, kesembuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Baik mereka yang tim singer, tim IT, dan juga tim musik. Tuhan kembalikan berkat-Mu dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan dengarkan pengumuman Korops yang akan disampaikan oleh Sersan Mayor Korops. Haleluya. Ya, Sersan Mayor Korops tidak ada hadir, mungkin ya cukup jauh rumahnya, tapi kita percaya beliau dalam keadaan sehat bersama dengan Ibu yang terus menjadi doa kita bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada Mayor dan Nyonya Harine yang pagi ini telah menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan di kantor pusat, dan Tuhan akan memakai dengan luar biasa kedua hamba Tuhan dalam pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Kemudian kita juga akan mendengar berita kegiatan untuk sepanjang minggu yang akan kita jalani. Hari ini tidak ada ibadah sekolah minggu pada jam 10, tetapi akan dilaksanakan pada jam 5 sore sehubungan dengan Natal sekolah minggu. Dan untuk kegiatan tersebut memang kami sengaja mengundang para orang tua untuk hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Oleh karena perayaan Natal sekolah minggu dilaksanakan secara online, sehingga kami meminta para orang tua untuk dapat mengambil hadiah bagi anak-anak kekasih, dan tentu akan menjadi sukacita dan berkat bagi anak-anak kita. Kemudian Natal tersebut di mana untuk kita doakan dapat waktu yang baik, para guru sekolah minggu akan mengambil bagian di dalamnya, dan Mayor Wilna Upe akan menjadi pembicara. Kiranya Tuhan memberkati. Kemudian pada hari Rabu di tempat ini, maksud kami di PSTW Senjarawi, ada Natal PSTW jam 3 sore akan dipimpin oleh Mayor dan Nyonya Wibowo, Natal intern. Kemudian pada hari Jumat tidak ada PKW pada jam 4 sore, tetapi ibadah Natal jam 5 sore, yaitu Natal gabungan GPS Korops 2 dan Korops 3 dengan tamu pembicara Letnan Jembris Hohoi, dan ini pun dilaksanakan secara online. Kemudian pada hari Sabtu doa pagi 5:30 dipimpin oleh Ibu Ketut Saryani, Sersan Mayor Orang Muda. Kemudian pada jam 4 sore pada hari Sabtu dilaksanakan Natal PKW dan PKP gabungan untuk Korops 3, dipimpin oleh Mayor dan Nyonya Teja Timonuli. Ini juga dilaksanakan secara offline dan online, mengingat pembatasan yang memang masih terus dilaksanakan, sekalipun tidak ada sebutan PPKM level 3 ya, tapi aturannya tetap jalan, dan kami menghimbau jemaat Tuhan yang akan hadir untuk dapat memastikan diri hadir melalui apakah offline atau online ya, ini sehubungan dengan tempat juga konsumsi yang akan diberikan, dan kiranya kita semua dapat menghadirinya sekalipun mungkin hanya secara online. Beberapa sudah menyampaikan tidak bisa hadir, tetapi ada juga beberapa yang saudara atau kaum wanita juga kaum pria secara khusus suami istri, mereka katakan nanti kami datang, nanti kami hadir ya. Dan memang dalam kegiatan ini akan dilaksanakan perjamuan kasih bagi mereka yang datang secara offline. Kemudian pada hari Minggu merupakan Advent keempat untuk
PSTW Senjarawi ibadah akan dipimpin oleh Kapten Ria Masitorus. Kemudian jam 8 pagi akan dipimpin oleh Letnan Immanuel Hia. Untuk kegiatan lainnya memang dalam masa raya Natal untuk sementara tidak dilaksanakan seperti PKW sekolah minggu, tetapi kita akan bertemu nanti pada awal tahun minggu kedua untuk kegiatan-kegiatan kembali dilaksanakan. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akan ada undangan melalui video ya. Untuk sekolah minggu kita akan saksikan videonya terlebih dahulu sebelum nanti kita akan foto atau menyapa jemaat di rumah. Ya. Yang lagi? Bisa diulang? Karena tadi tidak ada suaranya, mungkin di rumah atau di tempat ini ingin lebih jelas apa yang disampaikan supaya anak-anak sekolah minggu dapat menikmati sukacita mereka pada hari ini. Ya, sabar ya. Karena ada suaranya sebenarnya. Ya, nanti akan diputar kembali di WA grup. Ya, terima kasih buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu dari latihan sampai pengumuman yang sudah dibuat. Kiranya akan menolong supaya adik-adik memiliki semangat dan sukacita ya, karena tidak mudah saya tahu bagi para guru sekolah minggu untuk menarik perhatian anak-anak di tengah tayangan online yang mungkin gitu aja ya, dan itu membutuhkan usaha yang cukup keras dari mereka. Setiap minggu kami evaluasi kira-kira apa yang kurang supaya anak-anak tertarik, supaya anak-anak mau hadir dalam kelas sekolah minggu online. Tapi kita bersyukur sampai saat ini mereka tetap setia, anak-anak sekolah minggu tetap setia, prajurit muda tetap setia, juga para guru sekolah minggu ya tetap setia. Mari kita beri semangat kepada mereka, para guru sekolah minggu yang sudah main musik, yang sudah di multimedia, yang jadi guru sekolah minggu. Ya, sekalipun mereka cukup lelah, tapi saya percaya
Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, masa muda mereka dipakai dengan luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran kita sekalian pagi hari ini sudah hadir dalam ibadah, baik secara offline, saudara-saudara sudah hadir pagi hari ini. Kami menyapa saudara sekalian, saat ini ada Mayor Jonggi Sibarani, memang sebenarnya beliau bersama dengan istri mendapat tugas pelayanan di PSTW, tapi oleh karena keadaan tubuh sedang tidak fit, saya sarankan untuk tidak hadir ya, karena tentu kita menjaga opa oma juga. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Mayor Marlina Sibarani pagi hari ini di PSTW Senjarawi. Kita juga menyapa Ibu Juleka, selamat pagi. Tuhan berkati. Ya, ada Ibu Marti Wijaya, selamat pagi, Tuhan berkati. Ada Ibu Cynthia Lesmana, ada Putri Hana Agavia, anak dari Bapak Bayu. Kiranya Tuhan juga akan memberkati dan menolong selalu keluarga Bapak Kadek Wite di Padasuka. Selamat pagi keluarga Ibu Dwi, Tuhan Yesus memberkati selalu. Kita juga melihat kehadiran Letnan Kolonel Poa bersama Ibu, juga keluarga Bapak Edwin Nores, sekalipun mereka mungkin Ibu ada di sini, ada Ibu Febe Nore, kemudian ada Yohana, terima kasih kehadirannya. Tentu ada sukacita tersendiri, sehat selalu buat Bapak. Tuhan akan terus memulihkan keadaan Letnan Kolonel Selipoa. Kemudian keluarga Bapak Anjas Barani, keluarga Bapak Robert Hutasoid, keluarga Ibu Wanti Rungka, tetap sehat selalu. Tuhan berkati dalam kehidupan setiap hari, juga dalam pekerjaan. Ada Saudari Tesalonika Cinta, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kedua orang tua, bagi Mayor dan Nyonya Mardi Yudi. Tuhan juga akan menolong Bapak dalam pemulihan setiap hari. Anak kami Dinda juga, biarpun di sebelah dia online, mohon maaf tidak bisa ibadah. Kemarin dia dinas PKL, dinas sore. Ya, kami harus jaga supaya jangan sampai ada sesuatu, bukan dengan kami ya, dengan jemaat juga, kasihan nanti ini dinas di rumah sakit. Saya katakan lebih baik pakai online saja tapi tetap bisa beribadah. Terima kasih kehadiran saudara sekalian, biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati. Dan satu hal yang terus kita doakan sampai saat ini, di mana duka cita yang kita rasakan dengan dinaikkan ke kemuliaan Bapa di sorga Komisioner Lilian Adiwinoto, kiranya kita doakan rangkaian acara duka yang akan dilaksanakan, juga kaum keluarga yang tentu merasakan duka cita. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Mayor Kristen Harinai untuk menyampaikan doa berkat. Kita tiba pada puncak acara ini, saudara-saudara. Kita kembali menyanyi Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Ya, semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu percaya kuasamu memulihkan hidupku. memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah, Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, lewati cobaan, tetap percaya. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan pasti yang terbaik.
yang tak mudah Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya tetap percaya waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik. akhir dari ibadah kesucian kami pada saat ini ya Tuhan. Kami kembali bersyukur dan berterima kasih karena hidup kami ada dalam settingan-Mu Tuhan. Ketika kami ikuti settingan-Mu, kami selalu melihat Tuhan membuat segala sesuatu indah tepat pada waktunya. Terima kasih apa yang kami punya sesungguhnya dalam milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh umat Tuhan yang ada di Korops 3 Bandung ini dengan semua program-program yang akan dilaksanakan dalam sepanjang minggu ini kiranya diberkati oleh Tuhan. Ada yang ibadah di rumah melalui live streaming, ada juga kami yang ada di gereja ini. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami ingat secara khusus untuk keluarga Komisioner Lilian Adiwinot. Dengan Tuhan berkenan memanggil pulang hamba-Mu yang setia. Kami percaya penghiburan yang sejati dari Tuhan. Menghibur keluarga. Dan hamba-hamba Tuhan yang akan ambil bagian di dalam acara ini diperlengkapi oleh Tuhan. Sehingga melalui acara duka ini keluarga dikuatkan. Injil diberitakan. Banyak jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian untuk melayani pagi hari ini. Baik mereka di musik, di singers, yang mengatur ruangan menjadi pundi, membawa pundi persembahan, bahkan kesaksian tunggal yang kami boleh dengar hari ini. Semua yang sudah ambil bagian pelayanan, kami berdoa Tuhan memberkatinya. Ya Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami tahu dengan pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita nyanyi kor siang malam selamanya. Tuhan pegang tangan saya. Siang malam selamanya Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya. Tuhan pegang tangan saya. Amin. Tuhan memberkati ibadah selesai.